Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid dari Universitas Pamulang, program studi Manajemen, jurusan pemasaran. Saya ingin mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan. Yang pertama ialah pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecah masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Next, SPK merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Management Science. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan interaksi secara manual, saat ini komputer visi telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu relatif singkat. Weston mendefinisikan sistem pendukung keputusan atau SPK sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama, itu sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Dan terakhir 5, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Next, karakteristik sistem pendukung keputusan. Di sini ada 6. Yang pertama adalah mendukung proses pengambilan keputusan, menitik beratkan pada manajemen by perception. Yang kedua, adanya interface manusia atau mesin di mana manusia user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Yang keempat, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Dan terakhir, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Tahapan sistem pendukung keputusan. Di sini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase inteligensi. Dalam pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemindaian lingkungan entah secara intermittent ataupun terus-menerus. Yang kedua itu fase desain, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Yang ketiga adalah fase pilihan, merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Dan terakhir, fase implementasi. Pada hakikatnya, implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. Komponen sistem pendukung keputusan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah database manajemen, merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Yang kedua adalah model base, merupakan suatu model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi. Yang ketiga itu ada user interface atau pengelolaan dialog, merupakan penggabungan antara dua komponen sebelumnya yaitu database manajemen dan model base yang disatukan dalam komponen ketiga yaitu user interface. Dan terakhir knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain untuk bertindak atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Tujuan dari sistem pendukung keputusan. Di sini ada 5. Yang pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan atau masalah semi terstruktur. Yang kedua,
memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Yang keempat, kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang kelima adalah peningkatan produktivitas. Membangun suatu kelompok pengambil keputusan terutama para pakar bisa sangat mahal. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda, menghemat biaya perjalanan. Next, jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, keputusan terstruktur yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Contohnya, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Yang kedua adalah keputusan semi terstruktur yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Contohnya, pengevaluasian kredit. Yang terakhir, yang ketiga, keputusan tidak terstruktur yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Contohnya, pengembangan teknologi baru, lalu keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Fase pemecahan masalah. Di sini ada 4, mohon maaf. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam pertama aktivitas intelijen, lalu yang kedua aktivitas perancangan, ketiga aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Aktivitas intelijen mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua itu aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Aktivitas pengkajian ialah memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Next, membangun konsep dan elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Lalu, tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Ini merupakan salah satu langkah dari proses penyelesaian masalah di mana komputer tidak terlalu banyak membantu. Manajer biasanya mengandalkan pengalaman sendiri atau mencari bantuan dari pemproses informasi non-komputer seperti input dari pihak lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Menurut Harry Minberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis, kedua, penilaian, dan ketiga, penawaran. Analisis, salah satu contohnya adalah pertimbangan yang dilakukan oleh para anggota komite pengawas SIM untuk memutuskan pendekatan mana yang harus diambil dalam mengimplementasikan sistem informasi eksekutif. Yang kedua itu penilaian. Sebagai contoh, manajer produksi menerapkan pengalaman dari intuisi dalam mengevaluasi gambar pabrik baru yang diusulkan dari model matematika. Yang ketiga itu penawaran. Salah satu contoh adalah proses memberi dan menerima yang berlangsung antara para anggota komite eksekutif mengenai pasar yang mana yang harus dimasuki selanjutnya. Disinilah tempat di mana pengaruh politik dalam perusahaan dapat dilihat dengan jelas, Omnibus Law. Kedua itu adalah permasalahan versus gejala. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah.
atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Yang ketiga itu struktur permasalahan. Masalah terstruktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah tidak terstruktur merupakan masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh yang memecahkan masalah. Masalah semi-struktur merupakan masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Istilah sistem keputusan terstruktur digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Masa-masa di bawah garis menyulitkan pemroses komputer. Jan Gori dan Scott Morton menggunakan istilah sistem pendukung pengambilan keputusan untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Model DCC. Model ini ada 4 jenis. Yang pertama itu model fisik, merupakan gambaran 3 dimensi entitas. Contohnya, model fisik memungkinkan desainer untuk mengevaluasi desain objek seperti pesawat terbang dan membuat perubahan-perubahan sebelum konstruksi sesungguhnya. Ini akan menghemat waktu dan uang. Yang kedua itu model naratif. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga membuat model naratif jenis model yang paling populer. Yang ketiga itu adalah model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstraksi, garis, simbol, atau bentuk. Model grafis juga digunakan dalam desain sistem informasi. Yang keempat itu ada terakhir, model matematis. Setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EQK. Terima kasih. Itu saja yang dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.